Salam serdu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan. Segera saja, dan saya juga tidak lupa menyapa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming atau video internet, YouTube maupun Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan turun atas kita semua, dan firman-Nya memberkati kehidupan kita semua, memulihkan hidup kita, pelayanan kita semua, sehingga semakin berkenan di hari-hari terakhir ini. Keadaan dunia sudah tidak menentu, dosa sudah semakin bertimbun-timbun, bahkan anak-anak Tuhan, bahkan yang sudah melayani juga bagaikan berbaju cirah, sudah kebal terhadap dosa. Maka malam ini kita mohon kemurahan Tuhan, supaya kita boleh menundukkan diri kepada Tuhan, bukan kepada roh-roh jahat dan roh-roh najis yang memerintah dosa, supaya tidak ada terjadi perbuatan dosa. Puji Tuhan. Kita memperhatikan firman penggembalaan untuk kitab Rut pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab Rut 1 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Tetapi kata Rut 1 ayat 16 sampai 17. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Puji Tuhan. Pengikutan Rut dibuktikan dengan perkataannya. Pengikutan Rut dibuktikan dengan perkataannya. 1, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. 2, kemana engkau, di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. 3, bangsamulah bangsaku. 4, Allahmulah Allahku. 5, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. 5 pernyataan Rut bila dikaitkan dengan pengajaran tabernakel. 5 pernyataan Rut ini dikaitkan dengan pengajaran tabernakel. Keterangan 1 dan 2 berbicara tentang iman. Ya, keterangan 1 dan 2 berbicara tentang iman. Dalam pelajaran tabernakel terkena pada halaman. Keterangan 3 dan 4. Keterangan 3 dan 4 berbicara tentang harap. Berbicara tentang harap. Dalam pelajaran tabernakel terkena pada ruangan suci. Dalam pelajaran tabernakel terkena pada ruangan suci. Keterangan 5 berbicara tentang kasih. Dalam pelajaran tabernakel terkena pada ruangan maha suci. Dalam pelajaran tabernakel terkena pada ruangan maha suci. Sekarang kita kembali memperhatikan tentang iman. Tentang iman. Masih kelanjutan dari minggu yang lalu. Tentang iman. Masih kelanjutan dari minggu yang lalu. Saudaraku, iman adalah dasar kita untuk berharap kepada Tuhan dan percaya walaupun tidak melihat. Itu iman. Iman adalah dasar kita untuk berharap kepada Tuhan dan percaya walaupun tidak melihat.
Roma 10 ayat 4 sampai 7. Roma 10 ayat 4 sampai 7. Ya, kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Kebenaran karena iman berasal dari salib Kristus. Kebenaran karena iman berasal dari salib Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kebenaran karena iman berasal dari salib Kristus, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sedangkan kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Berarti mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri, sama dengan kebenaran yang bersifat lahiriah. Itulah hukum Taurat, kebenaran yang bersifat lahiriah. Puji Tuhan, itulah sebabnya pada zaman para nabi, pada zaman Taurat, mereka menjalankan ibadahnya bersifat Taurat, bersifat lahiriah, membawa binatang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi bersifat lahiriah. Amin, saudaraku. Roma 3 ayat 28. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudaraku, manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena kekuatan dan kebenaran diri sendiri. Ayat 20, Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu sifatnya merangsang dosa. Hukum Taurat itu sifatnya merangsang dosa. Ada 9 kali kata jangan di dalam hukum Taurat, tetapi justru dengan larangan, justru dengan kata jangan itu, saudaraku, bangsa Israel atau mereka yang berada di bawah hukum Taurat itu berbuat dosa. Jangan berzina, justru mereka berzina. Jangan membunuh, justru mereka membenci. Puji Tuhan, itulah keadaan daripada mereka yang berada di bawah hukum Taurat. Hidup oleh karena kekuatan, bukan karena dibenarkan oleh iman. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Roma, kembali kita membaca Roma 10 ayat 8 sampai 9. Roma 10 ayat 8 sampai 9. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Praktek kebenaran karena iman. Titik 2 strip pertama, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, sama dengan firman di dalam mulut. Tandanya menyembah Allah yang hidup, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Strip yang kedua, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, sama dengan
firman di dalam hati. Tandanya hidup suci di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Hidup suci di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Itulah praktek kebenaran karena iman. Amin, saudaraku. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan sama dengan firman di dalam mulut. Tandanya menyembah Allah yang hidup, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sama dengan terlepas dari berhala-berhala di bumi ini. Cerita kedua, percaya dalam hati. Percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Sama dengan firman di dalam hati. Tandanya hidup suci di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin, saudaraku. Hidup suci kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 11. Roma 10 ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Amin, saudaraku. Barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 12. Roma 10 ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya baik semua orang yang berseru kepadanya. Allah yang kita sembah, yang kepadanya kita percaya, adalah Allah bagi semua orang, yaitu Yahudi dan kafir. Saudaraku, Rut adalah bangsa Moab atau kafir. Di sini kita melihat pada akhirnya mendapat kemurahan dari Tuhan. Rut adalah bangsa Moab atau bangsa kafir. Di sini kita akan melihat pada akhirnya akan mendapat kemurahan hati Tuhan. Bukti-bukti ayat firman Tuhan menunjukkan bahwa Rut mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Ulangan 23 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dulu ya. Ulangan 23 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Ulangan 23. Ulangan 23 ayat 2 sampai dengan ayat 4 terlebih dahulu. Ulangan 23 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Orang yang tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Ayat 2. Seorang anak haram janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudaraku, dalam kitab Taurat atau kitab para nabi telah ditetapkan bahwa satu, anak haram dilarang masuk dalam jemaah Tuhan. Anak haram dilarang masuk dalam jemaah Tuhan. Anak haram itulah yang lahir di luar nikah. Sama seperti Moab dan Amon lahir di luar nikah. Sebab Moab dan Amon lahir oleh karena perkenajisan Lot dan kedua putrinya. Jadi orang najis, orang yang haram dilarang untuk masuk untuk menjadi jemaah Tuhan. Puji Tuhan. 2. Seorang Amon dan Moab dilarang masuk dalam jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Tadi orang Arab, orang yang najis dilarang masuk menjadi jemaah Tuhan sampai kepada keturunan yang ke-10. Tetapi Amon dan Moab dilarang masuk dalam jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi lebih parah lagi. Berarti jika kehidupan yang najis dan haram serta bangsa kafir, yaitu bangsa Moab, boleh menjadi imam-imam, boleh masuk di dalam pembentukan tubuh Kristus,
Itu adalah kemurahan hati Tuhan. Saya ulangi, jika kehidupan yang najis dan haram serta bangsa kafir seperti bangsa Moab diizinkan untuk berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, bahkan diangkat menjadi imam untuk melayani Tuhan, itu adalah kemurahan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Itu adalah kemurahan hati Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat ciri bangsa yang najis dan bangsa kafir. Boleh kita kembali membaca ayat yang keempat ya. Kita baca ayat 4. Karena mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir, dan karena mereka mengubah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan engkau supaya dikutukinya engkau. Ya. Ciri bangsa yang najis dalam kurung haram dan bangsa kafir. 1. Tidak menyongsong Israel dengan air dan roti, sama dengan tidak mengenal penggembalaan. 2. Mengubah Bileam untuk mengutuki bangsa Israel, berarti berharap kepada upah di dalam segala kegiatan-kegiatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lebih jauh kita melihat tentang bangsa Moab, bangsa kafir. Yesaya 16 ayat 6 sampai 7. Yesaya 16 ayat 6 sampai dengan ayat 7a. Demikian, kami telah mendengar tentang kebangkitan Moab, keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kecongkakannya, keangkuhannya, dan kegemasannya, dan tentang cakap anginnya yang tidak benar. Sebab itu, biarlah orang Moab meratap seorang karena yang lain. Puji Tuhan. Sikap dan perbuatan daripada bangsa Moab, dalam kurung bangsa kafir. Sikap dan perbuatan daripada bangsa Moab atau bangsa kafir. 2. Strip pertama angkuh. Strip yang kedua congkak. Strip yang ketiga tinggi hati. Strip yang keempat suka panas hati atau jengkel. Strip yang kelima bermulut besar, dalam kurung lidah api, sama dengan cakap angin, yaitu perkataan yang sia-sia. Amin, saudaraku. Inilah sikap dan perbuatan daripada bangsa Moab atau bangsa kafir, yaitu strip pertama angkuh, strip yang kedua congkak, strip yang ketiga tinggi hati, strip yang keempat suka panas hati, dalam kurung jengkel, strip yang kelima bermulut besar atau dalam kurung lidah api, sama dengan cakap angin, yaitu perkataan suka mengucapkan perkataan-perkataan yang sia-sia. Lebih rinci, Yeremia 48 ayat 29 sampai dengan 30. Yeremia 48 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Yeremia 48 ayat 29 sampai dengan 30. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya, tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal kepemahannya. Demikianlah firman Tuhan. Tidak benar cakapnya dan tidak benar perilakunya. Pendeknya, Moab adalah bangsa yang pongah, berarti perkataan dan perilakunya sangat angkuh. Di sini lebih rinci tentang keadaan Moab, ya, bangsa kafir. Moab adalah bangsa yang pongah, artinya perkataan dan perilakunya sangat angkuh.
Perkataan dan perilakunya sangat angkuh. Perkataannya selalu di atas, tidak mau merendah. Perilakunya selalu di atas, tidak mau merendahkan diri. Puji Tuhan. Dan sebetulnya aneh sekali melihat keadaan seperti ini. Sudah salah, masih tetap membela diri. Inilah perkataan yang tidak mau merendahkan diri. Sudah salah, tetapi perilakunya tidak mau merendahkan diri. Pongah. Inilah bangsa kafir, bangsa Moab. Jadi betul-betul menyakiti hati Tuhan. Sudah salah, tapi perkataannya masih tetap di atas, tidak mengakui kesalahannya. Itu pongah. Sudah salah, tetap perilakunya tetap sombong dan angkuh. Itu pongah. Kalau salah, tetap salah. Kalau benar, sampai kapanpun tetap benar. Paham saudaraku? Tuhan tahu isi hati dan pikiran manusia. Tuhan itu tidak asal menulis firman Tuhan, ditulis dalam Kejadian sampai Wahyu. Dan hamba Tuhan juga yang menerima karunia Nabi tahu juga pikiran dan hati manusia. Tidak bisa kita berlaku pongah di hadapan Tuhan. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Mungkin kita terlalu sakit dengan salib mengoreksi dosa. Akhirnya saking sakitnya kita salahkan orang lain, padahal kita yang sudah jatuh dalam kejahatan dan kenajisan. Begitu pongahnya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sefanya 2 ayat 8 dan 10. Kalau kita mengerti kebenaran yang sudah kita terima malam ini, maka kalau memang kita mau dipulihkan, maka firman yang kita terima, terimalah dengan rendah hati, nikmatilah, izinkan firman itu mengoreksi sampai kedalaman hati. Hanya Tuhan yang mengerti kedalaman hati. Manusia semuanya pongah, apalagi bangsa kafir. Tapi lebih heran lagi kalau mereka yang sudah mengenal pengajaran mempelai dan beribadah dan melayani di tengah-tengahnya masih berlaku pongah. Itu sangat mengherankan lagi. Di belakang kita persalahkan salib dan koreksi salib, padahal kita yang jatuh dalam kenajisan. Kita hasut orang lain untuk mempersalahkan Tuhan dan salibnya. Begitu pongahnya di hadapan Tuhan. Itu Moab. Itulah bangsanya Rut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sefanya 2 ayat 8 dan 10. Sefanya 2 ayat 8 dan 10. Hukuman atas bangsa-bangsa. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Ammon. Bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Ayat yang 9 boleh. Sebab itu demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Ammon seperti Gomora, yakni menjadi padang jerucu dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjara mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Sikap dari bangsa Moab kembali dijelaskan di sini. Strip pertama, suka mencela umat Tuhan.
suka mencela umat Tuhan. Strip yang kedua, suka membesarkan diri terhadap umat Tuhan, suka membesar-besarkan dirinya terhadap umat Tuhan. Penyebabnya adalah karena kecongkakan mereka sebetulnya. Penyebabnya adalah karena kecongkakan mereka. Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Perhatikan bangsa kafir. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Bangsa yang jauh disebut itulah bangsa kafir, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang disebabkan oleh 3 perkara. Ya, bangsa yang jauh atau bangsa kafir, di sini kita melihat penuh dengan pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa yang disebabkan oleh 3 perkara, yaitu 1. Mengikuti jalan dunia ini. 1. Mengikuti jalan dunia ini. Saudaraku, dalam suratan 1 Yohanes 2 ayat 16 jelas dikatakan bahwa di dalam dunia ini ada 3 perkara. 1. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup. Itulah jalan dunia. 2. Mentaati penguasa kerajaan angkasa. 2. Mentaati penguasa kerajaan angkasa. Ini menunjuk orang-orang yang dikuasai oleh roh pendurhakaan. Menunjuk orang-orang yang dikuasai oleh roh pendurhakaan. Mendurhaka sama dengan memberontak kepada Allah. Mendurhaka sama dengan memberontak kepada Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, jadi yang kedua, mentaati penguasa kerajaan angkasa, menunjuk orang-orang yang dikuasai oleh roh pendurhakaan. Roh pendurhakaan. Mendurhaka sama dengan memberontak. Jadi orang yang berani memberontak adalah orang yang dikuasai roh pendurhakaan, seperti Bani Korah memberontak kepada Musa dan Tuhan karena merasa dirinya layak kepada Tuhan. Amin, saudaraku. 3. Hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. 3. Hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging. Perlu untuk diketahui, hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dia tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang dari roh, yaitu ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang di dalamnya. Itulah bangsa kafir. Amin, saudaraku. Ayat yang ke-11, Efesus 2 ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang yang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang yang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bangsa kafir disebut juga dengan bangsa yang tidak bersunat. Berarti kesan dosa belum tertanggalkan. Bangsa kafir disebut juga dengan bangsa yang tidak bersunat. Berarti kesan dosa, kejahatan, kesan dosa, kenajisan itu belum tertanggalkan dari dirinya. Itulah bangsa kafir. Ayat 12 sampai 13. Efesus 2 ayat 12 sampai 13.
bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Kedudukan bangsa kafir di hadapan Allah. Kedudukan bangsa kafir di hadapan Allah, satu, tanpa Kristus. Sama dengan tidak mempunyai kepala. Sama dengan tubuh tanpa kepala, begitu saja. Kedudukan bangsa kafir di hadapan Allah, titik 21, tanpa Kristus, sama dengan tubuh tanpa kepala. Kalau tubuh tanpa kepala, maka akhirnya menjadi liangnya kerugiannya adalah titik 2, menjadi liangnya serigala, itulah roh-roh jahat, dan menjadi sarangnya burung, itulah roh-roh najis. Puji Tuhan. 2, tidak termasuk kewargaan Israel. Ya. 2, tidak termasuk kewargaan Israel. Puji Tuhan. 3, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. 4, tanpa pengharapan. 5, tanpa Allah di dalam dunia ini. Itulah kedudukan bangsa Moab atau bangsa kafir di hadapan Tuhan. Ada 5 tadi ya. Amin saudaraku. Ada 5. 1, tanpa Kristus, sama dengan tubuh tanpa kepala. 2, tidak termasuk kewargaan Israel. Tidak termasuk kewargaan Israel. 3, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. 4, tanpa pengharapan. 5, tanpa Allah di dalam dunia ini. Kita melihat dulu tanpa Allah di dalam dunia ini. Mazmur pasal 10. Mazmur pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal 10 ayat 2 sampai dengan ayat 2 sampai dengan ayat keempat. Demikian. Karena congkak orang fasik yang memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang lomba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Puji Tuhan. Saudaraku, Allah tidak akan menuntut. Kemudian, tidak ada Allah. Itulah seluruh pemikiran-pemikiran dari bangsa kafir. Allah tidak akan menuntut, tanda seru. Kemudian, titik 2, tidak ada Allah, tanda seru. Itulah seluruh pemikiran dari bangsa kafir. Kedua hal itu dikatakan dengan batang hidungnya ke atas. Puji Tuhan. Kedua hal itu dikatakan dengan batang hidungnya ke atas, menunjuk kecongkakan dan keangkuhan daripada bangsa kafir. Kalau berbicara dengan menaikkan batang hidung, kalau berbicara disertai dengan menaikkan batang hidung, menunjuk kecongkakan dan keangkuhan daripada bangsa kafir. Jadi bangsa kafir itu betul-betul angkuh dan congkak. Puji Tuhan. Tadi lihat bangsa kafir, dalam pemikiran bangsa kafir, Allah tidak akan menuntut, tanda seru. Kemudian titik 2, tidak ada Allah, tanda seru. Itulah seluruh pemikiran-pemikiran dari bangsa kafir. Kemudian ketika mereka mengucapkan itu, disertai dengan batang hidung naik ke atas, menunjukkan kecongkakan dan keangkuhan daripada bangsa kafir itu. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi betul-betul bangsa Moab atau bangsa kafir adalah bangsa yang pongah, congkak, tinggi hati. Perkataannya tidak merendah, perbuatannya, perilakunya tidak merendah. Karena dalam seluruh pemikirannya Allah tidak akan menuntut. Kemudian tidak ada Allah.
sehingga mereka berani berbuat jahat, berani berlaku najis di hadapan Tuhan. Nah, itulah kepongahan dari bangsa Israel daripada bangsa kafir. Puji Tuhan. Itu sebabnya berani berbuat dosa di tempat yang tersembunyi. Nah, itu kan kecongkakan, keangkuhan, kepongahan, bukan salib yang salah. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Congkak orang fasik, kemudian kita baca ayat 2. Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rencanakan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Congkak orang fasik. Titik 2. 1. Strip pertama, memburu orang yang tertindas, sama dengan mencela umat Tuhan. Strip pertama, memburu orang yang tertindas, dalam kurung kecil dan hina, tutup kurung, sama dengan mencela umat Tuhan. Sebab orang yang kecil dan hina, orang yang mau menjadi kecil dan mau menjadi hina, itu adalah umat Tuhan. Ya, amin saudaraku. Kemudian strip yang kedua, memuji-muji keinginan hatinya. Ini strip yang kedua, memuji-muji keinginan hatinya, sama dengan membesar-besarkan dirinya terhadap umat Tuhan. Membesar-besarkan dirinya terhadap umat Tuhan. Strip yang ketiga, loba, sama dengan serakah, cinta akan uang, sama dengan suka terhadap upah, untuk mengutuki dan menista Tuhan. Jadi sama dengan kepongahan dari bangsa Moab. Amin saudaraku. Inilah kepongahan bangsa Moab. Loba sama dengan serakah, cinta akan uang, sama dengan suka terhadap upah untuk mengutuki dan menista Tuhan. Puji Tuhan. Itulah secara singkat, saudaraku, keberadaan dari bangsa Moab atau bangsa kafir di hadapan Tuhan. Sehingga di dalam kitab Ulangan pasal 23, kehidupan yang najis haram, Moab dan Ammon tidak akan diizinkan masuk menjadi jemaah Tuhan. Orang najis sampai kepada 10 keturunan, sampai kepada ke-10 keturunan. Sedangkan khusus Moab tidak akan diizinkan masuk menjadi jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak sedikit, bahkan terlalu banyak yang keluar dari tengah-tengah jemaat GBT Betania Serangan Cirebon. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Banyak tidak sanggup karena kepongahan, tidak sanggup memikul salib karena kepongahannya, karena kecongkakannya dan keangkuhannya. Jadi bukan karena yang lain-lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sampai pada akhirnya yang ketiga, menjadi lupa, sama dengan serakah, cinta akan uang, sama dengan suka terhadap upah untuk mengutuki dan menista Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hati-hati, yang memberhalakan uang itu sama dengan mengutuki dan menista Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Mari, Yehezkiel 25 ayat 11. Yehezkiel 25 ayat 11. Aku akan menjatuhkan hukuman kepada Moab, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan.
Ya. Oleh karena kecongkakan dan keangkuhan bangsa Moab, bangsa kafir, maka pada akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman atasnya. Maka pada akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman atasnya. Amos 2 ayat 1. Kita lebih rinci mengenai hukuman Tuhan kepada bangsa Moab. Amos 2 ayat 1 sampai 3. Amos 2 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Karena 3 perbuatan jahat Moab, bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Oleh karena ia telah membakar tulang-tulang Raja Edom menjadi kapur, aku akan melepas api ke dalam Moab, sehingga Puri Keriot dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Aku akan melenyapkan penguasa dari antaranya dan membunuh segala pembesarnya bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan. Tuhan di sini kita melihat Tuhan akan melepaskan api ke dalam Moab, bahkan membunuh para pembesarnya. Puji Tuhan, inilah hukuman Tuhan kepada Moab. Tuhan akan melepaskan api ke dalam Moab dan membunuh para pembesarnya. Puji Tuhan. Maka kalau kita perhatikan ayat 2, aku akan melepaskan api ke dalam Moab, sehingga Puri Kerion dimakan habis. Moab akan mati di dalam kegaduhan, diiringi sorak-sorai pada saat sangkakala berbunyi. Jadi sampai pada akhirnya Moab akan dilemparkan ke dalam api neraka. Pada bunyi sangkakala yang terakhir itu adalah pengangkatan terhadap gereja. Tetapi Moab dilemparkan ke dalam api neraka. Sebab itu hati-hati dengan kecongkakan dan keangkuhan. Jangan berlaku pongah di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Sefanya 2, lebih jauh lagi. Sefanya 2 ayat 9 sampai 10. Sefanya 2 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom, dan Bani Amun seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjara mereka, yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Ayat 10, inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Perhatikan, Moab menjadi seperti Sodom dan Amon seperti Gomora, sehingga menjadi ketika Moab menjadi seperti Sodom dan Amon menjadi seperti Gomora, maka terlihat sampai akhirnya menjadi istri pertama padang jeruju. Ketika Tuhan menghukum Moab dan Amon, maka akan terlihat pada akhirnya setelah mereka menerima hukuman itu, istri pertama, sehingga menjadi istri pertama padang jeruju, menunjuk orang yang suka menyakiti perasaan orang lain, sama dengan menusuk hati. Itu padang jeruju, menunjuk orang yang suka menyakiti perasaan orang lain, sama dengan menusuk hati. Puji Tuhan. Saudaraku, kenajisan bangsa kafir sungguh menyakiti perasaan orang lain. Dia akan menjadi padang jeruju. Dia tidak peduli siapa yang disakiti. Puji Tuhan. Dapat dipahami, saudara? Dia tidak peduli.
karena dia pobah, suka membela diri dalam kesalahan, kemudian berperilaku tinggi hati, tidak mau rendah. Itu tidak perlu. Itu pada jeruju. Kemudian strip yang kedua, tempat penggalian garam. Tempat penggalian garam menunjuk kehidupan yang najis dan suka berzina. Tempat penggalian garam, digali garamnya. Ini menunjuk kehidupan yang najis dan suka berzina. Begitu dipancing, digali, terpancing, suka berzina. Menjadi tempat penggalian garam, menunjuk kehidupan yang najis dan suka berzina. Strip yang ketiga, menjadi tempat sunyi sepi. Menjadi tempat sunyi sepi, menuju kehidupan yang bersekongkol dengan dosa. Tempat sunyi semi, menuju kehidupan yang bersekongkol dengan dosa. Lihat ketika Moab dihukum, menerima hukuman, keadaannya menjadi strip pertama padang jeruju, menunjuk orang yang suka menyakiti perasaan orang lain, sama dengan menusuk hati. Strip yang kedua, tempat penggalian garam, menuju kehidupan yang najis dan suka berzina. Kalau dipancing langsung kena, itu digali, dipancing. Sedikit malulah kita seperti itu. Strip yang ketiga, tempat sunyi sepi, menuju kehidupan yang bersekongkol dengan dosa. Itulah akhir Efesio dari bangsa kafir, bangsanya Rut. Itulah akhir keadaan daripada akhir Efesio dari bangsa kafir. Itulah bangsanya Rut. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Sekarang kita sudah melihat fakta-fakta yang aktual bahwa bangsa kafir, bangsa Moab terkhususnya, pada akhirnya akan mendapat hukuman, tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, akan menerima hukuman. Puji Tuhan. Tetapi pada akhirnya Rut nanti pada akhirnya akan mendapatkan kemurahan hati Tuhan. Ya. Sekarang Rut 1. Jadi sudah jelas ya fakta-fakta bahwa bangsa Moab akan dihukum ya. Amin saudaraku. Sekarang kita kembali memperhatikan Rut 1 ayat 14 sampai 16. Rut 1 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Perhatikan firman Tuhan. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Saat Orpa, perhatikan saudaraku, saat Orpa kembali ke Moab, Rut justru berpaut kepada Naomi. Ia tetap mengikuti Naomi. Bahkan saat ia didesak untuk pulang kembali ke Moab, Rut berkata kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Pendeknya, hatinya mantap mengikuti Naomi, dibuktikan dengan pengakuannya. Puji Tuhan. Yaitu
kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Itu berbicara, perhatikan saudaraku, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ini berbicara tentang iman. Amin saudaraku. Ini berbicara tentang iman. Kalau kita kaitkan dengan pengajaran tabernakel, puji Tuhan, itu terkena pada halaman. Terkena kepada halaman. Ya, di mana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Puji Tuhan. Dapat dipahami saudaraku. Itu berbicara tentang iman. Haleluya. Kalau Ruth tetap berpaut kepada Naomi, dia tetap mengikuti Naomi, bahkan berkata, kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Itu berbicara tentang iman. Jadi dengan imannya dia mantap untuk mengikuti Naomi. Sampai pada akhirnya dia mendapat kemurahan hati Tuhan. Tadi sudah kita melihat fakta-fakta yang sangat jelas bahwa Moab atau bangsa kafir harus dihukum. Tetapi kalau pada akhirnya bisa berada di tengah-tengah jemaat Tuhan, beribadah dan melayani Tuhan, bahkan berada di dalam pembentukan tubuh Kristus yang sempurna, menjadi mempelai wanita Tuhan, itu tidak lain tidak bukan adalah kemurahan hati Tuhan. Coba kita review kembali sebelum kita terpanggil, sebelum kita mengenal pengajaran mempelai dan digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Begitu jahatnya, begitu najisnya, begitu pemanya, begitu sombongnya, tidak tahu diri. Namun kalau pada akhirnya berada di tengah-tengah jemaat Tuhan, itu kemurahan hati Tuhan. Karena iman daripada Ruth. Bukan karena kekuatannya, bukan karena kemampuannya, bukan karena kecakapannya. Kalau melayani karena kekuatan, itu hukum Taurat. Tapi Ruth dibenarkan karena iman. Sehingga pendiriannya teguh untuk mengikuti Naomi. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Roma pasal yang ke-10 ayat 14 sampai dengan 15. Roma pasal 10 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Perhatikan baik-baik. Saya awali dari ayat 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya, itu iman, kepada dia tidak akan dipermalukan. Ayat 14 sampai dengan 15 dan 17. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti Allah tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, firman iman. Jadi iman timbul dari, jadi kesimpulannya iman timbul dari mendengarkan firman Kristus, yaitu berita salib. Amin saudaraku. Iman itu timbul dari mendengarkan firman Kristus, yaitu berita salib, bukan berita yang lain. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Sesuai dengan Roma pasal 10
ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah firman iman yang kami beritakan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian, saudaraku, jadi iman itu timbul dari mendengar firman Kristus, yaitu berita salib, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, ayat 6 sampai dengan ayat 8. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lihat ya berita salib, ayat 6, Roma 10 ayat 6 sampai 8. Bolehlah saya bawa kepada ayat ini. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Yesus Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Amin, saudara. Jadi iman itu timbul dari mendengarkan firman Kristus, yaitu berita salib. Itulah keadaan Rut, menghargai berita salib, sehingga iman itu timbul. Puji Tuhan. Kemudian orang yang beriman, orang yang dibenarkan karena, selanjutnya orang yang dibenarkan karena iman menghargai utusan Tuhan yang membawa kabar baik. Menghargai utusan Tuhan yang membawa kabar baik. Lihat ya ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Puji Tuhan. Jadi iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus, yaitu berita salib. Setelah iman itu timbul, kemudian dia bersama dengan dibenarkan karena iman. Dia beroleh kebenaran karena iman. Tindakannya menghargai utusan Tuhan yang membawa kabar baik. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Perhatikan baik-baik. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Ya, puji Tuhan. Nasihat hikmat berseru nyaring. Nasihat hikmat berseru nyaring titik 2. Strip pertama, di jalan-jalan. Strip yang kedua, di lapangan-lapangan. Strip yang ketiga, di atas tembok-tembok. Strip yang keempat, di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan. Ya, saya ulangi nasihat hikmat berseru nyaring titik 2. Strip pertama, di jalan-jalan. Strip yang kedua, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Strip yang ketiga, di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Strip yang keempat, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Puji Tuhan. Malam ini kita telah mendengarkan hikmat dari firman yang diperdengarkan kepada kita karena iman. Amin. Puji Tuhan. Nasihat hikmat disuarakan kepada kita karena iman. Puji Tuhan. Karena iman. Hikmat itu disuarakan dengan nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas tembok-tembok, di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan.
Haleluya. Tadi kalau kita kaitkan dengan perkataan Rut, ketika ia didesak untuk pulang ke Moab seperti Orpa, dia berkata, "Kemana engkau pergi? Di situ aku pergi, di situ juga aku pergi. Di mana engkau bermalam? Di situ juga aku bermalam." Puji Tuhan. Hikmat, nasihat hikmat berseru dengan nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas tembok-tembok, di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan. Haleluya. Mari hargai utusan Tuhan yang membawa kabar baik. Hargai utusan Tuhan yang membawa kabar baik. Nasihat-nasihat, teguran-teguran. Karena nasihat hikmat telah diserukan di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas tembok-tembok, di pintu-pintu gerbang. Itulah menghargai utusan Tuhan yang membawa kabar baik. Bagaimana dengan kita? Ketika hikmat disuarakan, apa kita tutup kuping? Atau kita tetap mengeraskan hati dan tetap kembali berbuat dosa? Tamengnya gunakan alasan ini dan itu, berlaku pola. Tetapi Rut tidak. Itu sebabnya dengan iman dia memiliki pendirian yang teguh untuk terus mengikuti Naomi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kami seru. Puji Tuhan. Saya begitu bahagia melihat sidang jemaat Tuhan memandang utusan Tuhan dan berkata dalam hati, betapa indahnya mereka yang kedatangan dari orang-orang yang diutus Tuhan. Puji Tuhan. Ayat 22, Amsal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu yang najis dan jahat? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan atau hikmah. Ayat 23. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Saudaraku yang sudah memperoleh iman atau dibenarkan karena iman, berpalinglah kepada hikmat. Hai yang jauh bangsa kafir, berpalinglah kepada hikmat yang disuarakan. Persiapkanlah diri untuk menerima isi hati Tuhan, yaitu firman Allah atau perkataan yang keluar dari mulut Allah. Rut adalah kehidupan yang telah dipersiapkan untuk menerima isi hati Tuhan. Dia menghargai seruan hikmat di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas tembok-tembok dan di pintu-pintu gerbang. Ia dipersiapkan untuk menerima isi hati Tuhan, yaitu firman Allah atau perkataan yang keluar dari mulut Allah. Malam ini belajar untuk menyelami isi hati Tuhan. Jangan selami isi hati manusia lawan jenis dengan kenajisanmu. Hati Tuhan berduka, hati Tuhan sudah pilu, tetapi masih lebih mengutamakan menyelami isi hati manusia dengan kejahatan kenajisan. Dan tidak ada henti-hentinya. Sebab itu Tuhan berseru terkhusus kepada orang yang tidak berpengalaman,
yang masih cinta kepada keadaan dosa jahat, dosa najis. Tuhan juga menegur pencemooh, masih gemar kepada cemooh. Tuhan menegur orang bebal yang benci kepada hikmat pengetahuan. Tuhan menegur, berpalinglah kepada hikmat. Tuhan mau mempersiapkan kehidupan kita di hari-hari terakhir ini, di hari-hari akhir zaman ini, untuk diisi oleh, untuk dipenuhi oleh isi hati Tuhan. Firman Allah, perkataan yang kedua dan utama. Hari-hari ini begitu jahat, begitu jahat, begitu najis, begitu fasik, angkuh dan congkak, begitu pengahnya keadaan dunia di hari-hari terakhir ini. Sebab itu, mari perhatikan teguran ini. Yang bebal, yang cemooh, yang congkak, yang kurang berpengalaman, mari persiapkan diri, persiapkan hatimu untuk diisi oleh isi hati Tuhan. Selami isi hati Tuhan. Jangan lagi selami kenajisan orang lain. Tuhan berduka, tetapi engkau tetap menyelami isi hatinya. Maka Tuhan tegur, berpalinglah kepada hikmat, suara yang nyaring di jalan-jalan di lapangan. Sebab Tuhan mau mempersiapkan kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Engkau mengerti kenajisannya, tapi engkau tidak mengerti isi hati Tuhan yang pilu. Engkau selami begitu dalam, engkau ikuti keinginannya. Tidakkah engkau sadar hati Tuhan begitu pilu? Dipercaya melayani, tetapi menyelami hati kenajisan. Seharusnya mempersiapkan diri untuk menyelami isi hati Tuhan. Dengan berjuang yang kau gerak-gerikmu luar biasa, menyelami isi hati manusia dengan kenajisan, tapi tidak mau menyelami isi hati Tuhan yang begitu pilu, begitu jahatnya. Ayo, dengan segala yang kita miliki, selami isi hati Tuhan, persiapkan diri untuk diisi oleh isi hati Tuhan. Amin, saudaraku. Hikmat diserukan di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di atas tembok-tembok, dan di depan pintu-pintu gerbang. Bukanlah pintu hatimu di hadapan Tuhan malam ini. Haleluya. Ayo, yang berlaku pongah, minta ampun malam ini. Jangan keraskan hati. Jangan salahkan salib Tuhan. Kalau malam ini kita menjadi jemaah Tuhan, itu kemurahan hati Tuhan. Rut berada di antara bangsa Israel pada akhirnya. Melayani Tuhan, itu kemurahan hati Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saya sangat berharap kita mau menghargai isi hati Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Berapa banyak di antara kita dengar firman asal-asalan, tidak sampai tersentuh karena kekerasan hatinya. Mau dipersiapkan tapi tidak bisa. Itulah Orpah. Sudah dipersiapkan tapi mundur di tengah jalan. Jadi semua karena kasih karunia. Tuhan berkasih karunia kepada siapa Dia berkasih karunia. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir, Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Sebab itu berbahagialah orang yang berpegang
pada hukum. Puji Tuhan. Liar itu menuju kepada hati yang jahat dan najis. Sebab itu berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ayo, hikmat telah disuarakan. Jalan-jalan di lapangan, hargailah. Karena Tuhan mau mempersiapkan kita untuk dipenuhi, diisi oleh isi hati Tuhan. Sampai hati kita menyatu dengan hati Tuhan. Kita dapat menyelami isi hati Tuhan, tidak menyelami hati lawan jenis dengan segala pengorbanan, tapi memilukan, tapi menyelami isi hati Tuhan. Paham saudara? Kalau tidak ada wahyu, liarlah. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Liar menuju kepada hati yang jahat, hati yang najis, congkak, angkuh, pongah. Sebab itu bagian B, berbahagialah orang yang berpegang kepada hukum. Tuhan Yesus memberkati kita semua.